Selamat datang di Apokalips 11 Channel. Langsung ya guys. Hari ini kita mau update selebriti yang kangen Bella Saphira. Silahkan disimak. Ini dia ngobrol-ngobrol dengan Bella Saphira. Check this out. Terus Mbak Bella sendiri kan jauh nih dari gosip-gosip miring di rumah tangga. Nah, gimana sih tips harmonisnya? Gini, kita kan masuk rumah tangga itu komitmen. Jadi hargai komitmen, hargai pilihan hidup kita. Bahwa itu semua kita ucapkan saat itu saya ijab kabul di hadapan siapa? Di hadapan Allah, ya kan? Kita mengucap sumpah, mengucap janji. Tapi lagi-lagi ya lepas dari segala kelebihan kan saya banyak kekurangan. Jadi terus mau belajar ya. Suami saya kan orang yang sudah pernah ya sama saya pertama, suami saya kedua gitu. Jadi ya pastilah banyak hal-hal juga yang beliau rasakan perjalanan waktu. Mungkin ini kok nggak cocok, saya juga gitu, ini kok nggak cocok gitu. Tapi ya kita kan terus mau, kita punya kemauan, motivasi, kita memelihara hubungan ini, komitmen ini kita pelihara, kita pupukin gitu. Kita mau saling introspeksi, minta maaf gitu. Dan kalau saya tegas nih contoh ya, suami saya nggak suka tuh kalau kita tuh perempuan itu pulang di atas maghrib. Ya udah, aturan saya yang utama pulang sebelum maghrib, itu saya jalankan. Dan saya tuh belain suami daripada nongkrong sama temen-temen gitu. Babel, tapi gimana caranya, kan orang-orang kalau mikirnya kan orang biasa dengan suami Babel mungkin berbeda ya, tanggung jawabnya berbeda. Itu gimana caranya Babel membawa diri Babel di lingkungan orang-orang, apa sih yang didapat? Itu perjalanannya gini, itu ilmu yang banyak dan tinggi dan besar, yang dalam, tapi saya harus bisa mempelajarinya dalam waktu yang singkat. Nah, ya, jadi itu dibutuhkan seseorang dengan hati yang ikhlas, lapang ya, banyak eling sama Allah gitu. Gimana, karena tanpa itu kita nggak akan mampu, tekanannya terlalu besar. Belum saya latar belakang beda sama ibu-ibu yang lain, itu udah jauh lebih hebat dari saya. Hebat apa? Maksudnya jam terbangnya jauh lebih panjang dan lama ketimbang saya yang baru saat itu gitu. Ada kultur yang shock buat Babel gak? Dulu kan di industri hiburan, terus tiba-tiba langsung ke pemerintah tuh gimana tuh? Ada. Ya kalau detail ya terlalu banyak ya. Ada. Jadi kayak bagaimana kita bersikap kepada senior, kepada atasan, kepada komandan. Itu adalah banyak hal yang saya pelajari, yang saya harus ikhlas menjalankannya, dan akhirnya menjadi menyenangkan buat saya. Menyenangkan karena pada saat itu kita dalam posisi beliau, akhirnya kita bisa merasakan. Yang saya rasakan akhirnya saya bisa merangkul ya, menyenangkan yang di bawah gitu. Kita sama-sama serasa, sependeritaan sama semua. Kita makan apa, komandan makan apa, jadi anak-anak juga makan yang sama gitu. Tapi ada keinginan balik lagi ke dunia entertain lagi. Rinduan gitu. Ya rindu lah pasti, tapi mungkin kalau yang bisa diatur ya kita nggak tahu ya. Ini kan perlu izin khusus, komunikasi yang lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi sama suami gitu. Karena memang di usia sekarang ini ya anak-anak juga sudah besar, walaupun kita tetap harus ada bersama mereka, membimbing, menuntun dari belakang gitu. Tetap kan kita harus assist ya, anak-anak ada masih orang tua saya, ada keluarga yang harus kita pelihara juga gitu. Ya memang ya, tapi butuh gitu kan kegiatan yang kayak buat eksistensi gitu ya. Tapi ya mungkin ya harus diatur apa, belum tahu nih, udah ngomong sekarang detail ya nggak tahu saya juga. Tapi gitu. suami memperbolehkan untuk balik lagi ke dunia entertain? Belum pernah ngomong sih. Belum pernah. Sekarang kesibukannya apa sih Kak? Lagi vakum dari dunia entertain nih? Apa ya? Apa nih? Sibuknya ada kerjaan pribadi, ada kegiatan pribadi, ada gitu. Karena ternyata memelihara rumah tangga itu juga sudah sibuk sebetulnya. Ini sibuk nggak punya rumah tangga nggak? Ternyata kalau punya rumah tangga itu si istri itu sibuk gitu. Ada keluarga yang harus kita komunikasi, kita perhatikan. Ada urusan sekolah anak, urusan begini, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita gitu. Ngundang acara, kita harus prepare, seperti itulah. Aku lihat di Instagram Kak Bella sering hangout nih sama teman-teman yang dianggap sosialita. Gimana sih tanggapannya Kak? Why not? Maksudnya gini, selama hubungan persahabatan kita membawa manfaat yang baik, jalanin gitu. Kita
kita kan membatasi diri itu kita tahu di yang mana, yang sifatnya seperti apa. Kalau yang merusak, yang merubah jati diri jangan, maksain diri jangan. Kalau kita membawa diri kita apa adanya, kita suka begini dan itu sudah menjadi satu pakem ya buat hidup saya seperti ini, jalanin karena kita sama-sama mengisi dengan hal yang positif ya. Tidak ada yang saling menjatuhkan gitu. Tapi kalau misalnya itu menjadi membawa dampak buruk, contoh yang paling penting buat saya sekarang kan rumah tangga ya. Kalau itu membawa dampak buruk dalam rumah tangga saya, ya udah pasti saya nggak akan bela-belain, nggak mungkin gitu. Kita udah tahu kan itu. Nggak ada tuh dalam saya tuh nongkrong sampai malam. Kan tadi udah saya bilang aturan di rumah pulang sebelum maghrib. Ya saya ngomong sama teman-teman saya, ya aku harus pulang gitu sebelum maghrib supaya kita di saat maghrib, saat ibadah itu ada di rumah gitu. Kak Bella sendiri kan di usia hampir 50 tahun nih, tapi masih cantik. Ada perawatan khusus nggak sih Kak? Belum, justru mau diajak sama temen nih, temen artis kemarin ketemu baru mau diajak ya. Belum ya, kemarin apalagi pandemi 2 tahun lebih tuh banyak nganggur kan. Udah tuh masuk tuh tawaran endorse gitu, tapi belum berani, belum melakukan apa-apa. Kemarin sempat naik 8 kilo ya Kak? Naik Dan 8 kilo. katanya Kak Bella nggak mau makan nasi lagi, itu gimana sih Kak? Ih, enggak, aku makan. Oh, tetap makan, Kak. Cuman saya ganti. Kemarin dietnya itu nggak makan malam, ternyata tetap naik. Jadi saya puter nggak makan siang. Selain diet juga diimbangi olahraga nggak sih Kak? Olahraga. Tetap. Olahraga apa itu Kak? Aku lagi sekarang aktifnya itu sepeda sama renang. Ya, renang sih dari kecil ya, cuman kan sempat tuh waktu artis kita nggak punya banyak waktu untuk berenang. Terus kemarin waktu menjadi ibu Persib juga sangat minim waktu untuk berenang. Jadi sekarang ini lagi sering. Itu tadi ngobrol dengan Bella Safira. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan terus nonton konten-konten saya ya guys ya. Terima kasih, arigato.